Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ade Mutia Afifa dengan NPM 20752001, Piji Dewi Artika dengan NPM 20752025, Putri Aziza Lutfia dengan NPM 20752026. Kami akan menjelaskan mengenai asosiasi dalam data mining dan data literasi. Topik yang akan kami bahas yaitu mengimplementasikan data mining asosiasi untuk penjualan sabun dengan menggunakan metode a priori dalam kasus PT Unilever. Banyaknya persaingan dalam dunia bisnis, khususnya dalam industri penjualan, menuntut para pengembang untuk menemukan suatu strategi untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran produk yang ia miliki. Dan salah satunya kita dapat memanfaatkan data penjualan produk sabun ini. Dengan adanya kegiatan penjual belian tiap hari, data semakin lama semakin banyak, dan data itu tidak berfungsi hanya untuk arsip perusahaan saja, dapat dimanfaatkan menjadi informasi yang berguna untuk meningkatkan penjualan serta promosi produk. Adanya tuntutan makanya memunculkan ide-ide dalam teknologi informasi dengan cara memanfaatkan data mining dalam menggunakan algoritma a priori dalam asosiasi data mining. Tujuan untuk menentukan aturan asosiasi menggunakan metode algoritma a priori berdasarkan data transaksi, kita dapat mendapatkan informasi sebagai langkah pengambilan keputusan dalam memprediksi penjualan di waktu yang akan datang. Lalu, manfaatnya kita dapat memberikan pertimbangan untuk menentukan keputusan akhir untuk penjualan selanjutnya. Algoritma a priori adalah salah satu algoritma yang menggunakan pencarian frequent time set, yaitu menggunakan teknik asosiasi rules. Lalu, algoritma itu menggunakan pengetahuan frekuensi atribut yang telah diketahui dari sebelumnya, yaitu memproses informasi ke selanjutnya. Pada algoritma a priori ini menentukan kandidat yang mungkin muncul dengan cara memperhatikan minimum spot dan minimum confident. Spot adalah nilai pengunjung atau presentasi kombinasi sebuah item dalam database. Dan rumus spot itu sebagai berikut, yaitu spot sama dengan transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi dan dikali 100. Dan apa itu confident? Confident adalah suatu nilai kepercayaan kuatnya hubungan antara item dalam suatu a priori. Dan confident itu dapat dicari setelah pola frekuensinya muncul dari sebuah item yang ditemukan. Rumusnya, confident sama dengan transaksi mengandung A dan B dibagi dengan transaksi mengandung A dikali 100. Hasil pembahasan. Yang pertama, menentukan tiap kombinasi item set menggunakan rumus spot. Diketahui, transaksi T1 memiliki item set Legboy Nuvo Sansik, T2 Legbo Sansik, T3 Legbo Ringso Sansik, T4 Moto Legbo Ringso Sansik, dan T5 Moto Ringso, dan memiliki minimum confidence-nya 30% atau 0,3. Selanjutnya, ubah data transaksi ke dalam bentuk tabular. Sebelumnya, susun dulu item yang dibeli dari data transaksi yang ada, yaitu item yang dibeli Lifebuoy, Nuvo, Sansik, Ringso, dan Moto. Selanjutnya, ubah ke dalam bentuk tabular, yaitu untuk angka 1 menyatakan bahwa item tersebut terdapat dalam transaksi, sedangkan untuk angka 0 menyatakan bahwa item tersebut tidak terdapat dalam transaksi. Selanjutnya, hitung item yang muncul dalam transaksi, yaitu Lifebuoy 4, Nuvo 1, Sansik 4, Ringso 3, dan Moto 2. Dan diketahui total transaksinya itu 5. Kemudian, hitung nilai item set yang memenuhi nilai support menggunakan rumus support A jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Iterasi 1. Menghitung tabel 1 item set. Yang pertama, Lifebuoy, yaitu jumlah transaksi mengandung Lifebuoy dibagi total transaksi yaitu 5, yaitu 4 bagi 5, 0,8,
1/5 0,2, 4/5 0,8, 3/5 0,6, 2/5 0,4, sehingga menghasilkan item set terpilih yaitu Lifebuoy memiliki nilai support 0,8, Sunsilk memiliki nilai support 0,8, Ringso memiliki nilai support 0,6, dan Molto memiliki nilai support 0,4. Selanjutnya iterasi 2. Dari tabel 1 item set yang terpilih, kemudian tentukan kombinasi 2 item, yaitu kombinasi 1 Lifebuoy Sunsilk, 2 Lifebuoy Ringso, 3 Lifebuoy Molto, 4 Sunsilk Ringso, 5 Sunsilk Molto, 6 Ringso Molto. Kemudian hitung ke dalam rumus support, yaitu jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi, sehingga menghasilkan untuk kombinasi 1 yaitu memiliki support 0,8, 2 0,4, 3 0,2, 4 0,4, 5 0,2, dan 6 0,4, sehingga tabel 2 item set yang terpilih yaitu kombinasi 1 Lifebuoy Sunsilk, kombinasi 2 Lifebuoy Ringso, kombinasi 4 Sunsilk Ringso, kombinasi 6 Ringso Molto. Iterasi 3. Dari tabel 2 item set terpilih sebelumnya, kemudian tentukan kombinasi 3 item, yaitu pertama Lifebuoy Sunsilk Ringso, kedua Sunsilk Ringso Molto. Kemudian hitung ke dalam rumus jumlah transaksi mengandung A, B, dan C dibagi total transaksi, yaitu menghasilkan Lifebuoy Sunsilk Ringso memiliki support 0,4, Sunsilk Ringso Molto memiliki nilai support 0,2. Dari tabel 3 item set tersebut, bahwa kan nilai minimumnya itu 0,3. Jadi, tabel 3 item set yang terpilih itu yaitu kombinasi 1 Lifebuoy Sunsilk Ringso yang memiliki support 0,4. Iterasi 4. Dari tabel 3 item set yang terpilih sebelumnya yaitu Lifebuoy Sunsilk Ringso, kemudian hitung kombinasi 4 item. Karena tidak ada lagi kombinasi yang dihitung, maka dihentikan di iterasi 4. Selanjutnya kita akan menghitung confident dari transaksi A dan transaksi B masing-masing jumlah spotnya. Seperti di gambar yang tertera, didapatkan himpunan frekuensi item set sebagai berikut. F2 terdiri dari Lifebuoy Sunsilk, Lifebuoy Ringso, Sunsilk Ringso, dan Ringso Molto. F3 terdiri dari Lifebuoy Sunsilk dan Ringso. Lalu untuk mencari confident itu menggunakan rumus jumlah item yang dibeli sekaligus dibagi jumlah transaksi pada bagian advantage. Nah, aturan asosiasi 2 item set. Jika kita membeli Lifebuoy, maka membeli Sunsilk. Rumusnya yaitu jumlah pembelian terdapat barang A dan B, yaitu jumlahnya 4, dibagi dengan jumlah pembelian barang A, yaitu 4, dengan hasil confident 100%. Jika kita membeli Sunsilk, maka membeli Lifebuoy. Dengan jumlah pembelian barang A terdapat barang B, yaitu 4, dibagi dengan jumlah pembelian barang A, yaitu 4, dengan hasil confident 100. Jika kita membeli Lifebuoy, maka membeli Ringso. Dengan jumlah pembelian barang A terdapat barang B, yaitu senilai 2, dibagi dengan jumlah pembelian barang A senilai 4, lalu kita akan mendapatkan confident-nya 50%, dan begitu pun selanjutnya. Lalu, aturan asosiasi ketiga item set. Jika kita membeli Lifebuoy, maka Sunsilk, maka membeli Ringso. Dan jumlah pembelian barang A terdapat barang B senilai 2, dibagi dengan jumlah pembelian barang A senilai 4, dengan hasil confident-nya adalah 50%. Lalu, jika membeli Lifebuoy dan Ringso, maka membeli Sunsilk. Dengan jumlah pembelian barang A terdapat barang B, yaitu 2, dibagi dengan jumlah pembelian barang A, yaitu 2. Kita akan mendapatkan confident-nya senilai 100%. Minimum 30% atau 0,3.
Bisa kita lihat di tabel selanjutnya, tabel 1 item set terpilih, yaitu ada item Lifebuoy dengan nilai transaksi 4, nilai spotnya adalah 0,8. 0,8 dihasilkan dari 4 dibagi dengan 5 item set yang tertera, maka kita akan menemukan nilai 0,8. Begitupun selanjutnya. Di tabel kedua yaitu item set terpilih, terdapat Lifebuoy Sunslick dengan nilai transaksi 4 dan dibagi dengan 5 item set akan menghasilkan nilai spot 0,8. Dan selanjutnya di tabel ketiga, item set terpilih, item Lifebuoy Sunslick Ringsaw dengan nilai transaksi 2 dibagi dengan item set senilai 5 akan mendapatkan nilai spotnya 0,4. Setelah mendapatkan nilai support dan confidence, selanjutnya kita akan mencari aturan yang digunakan dengan melihat aturan yang memiliki hasil lebih besar dari perkalian nilai support dan confidence. Didapat hasil dari perkalian antara nilai support dan confidence, yang paling tinggi adalah jika membeli Lifebuoy maka membeli Sunslick dengan nilai support confidence 0,8, dan jika membeli Sunslick maka kita akan membeli Lifebuoy dengan nilai support dan confidence 0,8. Kesimpulannya, produk yang paling banyak sering dibeli oleh konsumen adalah Lifebuoy dan Sunslick dengan nilai support 0,8 pada masing-masing produk. Dengan diketahuinya produk yang paling sering dibeli konsumen, maka perusahaan dapat menyusun strategi dalam penentuan pembelian sabun untuk menjaga ketersediaan sabun yang dibutuhkan konsumen, dan juga dapat mengatur tata letak sabun berdasarkan kombinasi item set sabun yang terbentuk dengan susunan rapi agar mudah melakukan proses penjualan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.